Shalom, selamat pagi semua saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali hari ini, siang hari ini. Kami bisa berkumpul pagi hari ini, tim worship, present worship IFGF Atlanta. Kami ingin mengucap syukur atas hadirat Tuhan yang selama ini menyertai kami selalu. Pagi hari ini kami mau mengundang Anda semua untuk bersuka cita dan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita rayakan hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Immanuel. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masukkan gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul di tempat ini, bahwa Engkau ada di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan.
terutama karya-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Setiap hari Tuhan kami bisa bernafas dan bisa ada di tempat ini Tuhan. Semua adalah kasih karunia-Mu. Terkadang dalam kehidupan kami melalui suatu pergumulan atau percobaan Tuhan. Tapi kami mau percaya dan menaruh iman kami Tuhan hanya kepada Engkau. Di dalam firman-Mu juga di dalam Matius 28, Matius 11 ayat 28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Di dalam bahasa Indonesia, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, menaruh semua kepercayaan kami Tuhan di atas altar-Mu, membawa kehidupan kami semua Tuhan, menaruhnya di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami semua percaya Tuhan, kalau rencana-Mu adalah yang terbaik. Semua yang terbaik datangnya dari Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang punya segalanya Tuhan. Kami menaruh semua harapan kami dan kepercayaan kami kepada Engkau. Thank you Lord Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang kepadanya bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nyanyikan sekali lagi. Sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud menyembah, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu. Anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku.
menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, Sungguh besar Kau Yesus. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah yang besar, Allah yang baik. Sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pertolongan kami. Takkan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, Kau yang akan menopang kami.
sumber pengharapan, Allah yang sangat peduli kepada kami semua, Allah yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari, siang hari ini Tuhan, kami mau deklarasi kembali Tuhan kepada Engkau. Kami mau deklarasi kembali Tuhan iman kami, kepercayaan kami Tuhan pada Engkau. Allah sumber pengharapan kami, Allah yang setia. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Immanuel, Engkau ada bersama kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami hanya ingin mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan dalam hati kami Tuhan. Bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, dan kami berharap kepada Engkau, hanya Engkau Tuhan, yang dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, amin. Jadi untuk pengumuman hari ini, kita akan mengadakan acara Christmas di gereja pada tanggal Desember 20. Acara ini either in person di gereja atau nggak bisa lewat service online. Untuk tahu link online-nya di mana, nanti kita akan umumin lewat Facebook atau Instagram IFTF Atlanta. Kalau buat yang mengikuti in person, nanti harus mengikuti protokol-protokol COVID-19 yang akan dikasih lihat di slide selanjutnya. Dan sekarang teman-teman, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang, dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan
bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang sekali boleh menjumpai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Saya percaya kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan Yesus Kristus melimpahi Anda semuanya. Ya, di dalam situasi yang seperti ini, kita masih dalam online service. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk tim musik yang telah membawa kita semuanya untuk menyembah Tuhan dan mengalami kuasa dari hadirat Tuhan yang luar biasa. Juga tim IT yang membuat semua online service ini berjalan dengan baik dan boleh memberkati banyak orang, dan dimanapun semuanya boleh berada, boleh menerima semuanya ini dengan baik. Ya, kita akan mulai pada hari ini dengan deklarasi Mazmur 91 sekali lagi. Dalam situasi COVID-19, kita deklarasikan apa yang Tuhan janjikan dan perlindungan dari Tuhan dinyatakan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 dikatakan, orang yang duduk dalam naungan dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetianya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Baik saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama menerima kabar baik apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita semuanya dengan tema Greater Blessing. Dan dalam bulan ini kita memasuki tema Stay the course. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang berhubungan dengan kata proses. The proses. Iya, ini dari Yakobus pasal yang kelima. Kita ambil ayat dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, 8 dan 9 dikatakan demikian. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi berbicara sekali lagi tentang kesabaran yang kita lihat dari seorang petani. Saya tidak mengklaim diri saya itu seorang petani. Saya juga tidak pernah belajar hortikultur atau ilmu pertanaman dan semuanya itu. Tetapi yang pasti saya tahu seorang petani itu mengalami satu kesabaran, karena untuk menerima hasil yang baik, hasil yang berharga, itu membutuhkan satu proses. Jadi saya akan berbicara tentang proses. Ini dihubungkan dengan seorang petani. Setiap tanaman biasanya itu perlu mengalami proses juga untuk supaya berbuah lebih banyak di musim selanjutnya. Ada yang harus dipangkas, ada yang perlu dipotong sana sini, daunnya dibersihkan. Jadi proses itu perlu sekali dilakukan untuk supaya menghasilkan hal yang lebih baik. Nah, saya melihat proses ini dalam hal yang
yang sangat penting, karena poin yang pertama adalah ada proses sebelum promosi dari Tuhan. Ada proses sebelum promosi dari Tuhan. Saudara ingat mungkin seorang yang bernama Daud dan Saul. Oke. Daud ini mengalami satu proses di dalam kehidupannya sebelum menjadi seorang raja. Tapi kalau Saul tidak, dia cuma dipilih kemudian jadi raja. Gitu aja langsung. Tapi kalau Daud berbeda. Dia setelah diurapi oleh Nabi Samuel di hadapan banyak orang dan di hadapan saudara-saudaranya, dia diurapi untuk menjadi raja. Tetapi pada saat itu setelah dia diurapi, tidak langsung menjadi raja. Dia mengalami banyak hal yang kita sebut proses. Yang dia alami itu dia dikejar-kejar, mau dibunuh dengan Saul. Kemudian dia harus sembunyi di gua Adulam. Dia bersama beberapa teman dan prajurit yang lain itu sampai harus tidur dan bersembunyi di gua-gua. Kalau Anda pernah mendengar tentang kata En-Gedi. En-Gedi itu tempat di mana Daud bersembunyi di gua-gua batu-batu, tetapi luar biasa sekali di dalam persembunyian itu. Di tempat itu ada 7 mata air atau air terjun yang mensuplai kebutuhan air minum dari Daud dan teman-temannya yang lagi bersembunyi. Jadi itu proses yang dialami oleh Daud sebelum dia menjadi raja. Sehingga apa yang terjadi melalui proses semuanya itu, Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, yang penuh dengan belas kasihan, yang mengerti hal-hal yang penting. Waktu beberapa laskarnya mengatakan, ini waktu kita perang sebaiknya hasil rampasan dibagi di antara kita saja yang ikut perang. Saudara-saudara kita yang nggak ikut perang nggak usah dibagi. Tetapi Raja Daud mengatakan no, tidak demikian. Kita semuanya sama. Yang ikut perang maupun yang menjaga di rumah itu semuanya sama, dapat bagian sama-sama. Nah itu sikap yang luar biasa. Daud yang menjadi seorang raja yang mempunyai satu aura, orang mengatakan satu urapan raja, sehingga disukai banyak orang, itu karena mengalami proses yang luar biasa sebelum dia menjadi seorang raja, padahal sudah diurapi sebelumnya. Lain dengan Saul. Nah, proses itu perlu terjadi sebelum promosi dari Tuhan, padahal kita tahu Daud adalah orang pilihan Tuhan, tetapi tetap mengalami satu proses yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa di En-Gedi, di daerah itu, di tempat persembunyian itu, penyediaan Tuhan tetap ada, perlindungan Tuhan tetap nyata. Mungkin kita sering bertanya, kalau ini semuanya kehendak Tuhan, kalau Tuhan memimpin saya, kenapa saya harus melewati semua hal yang tidak enak, semua hal yang sepertinya ini tidak menyenangkan. Itu adalah satu kasih karunia Tuhan untuk kita boleh melewati semuanya itu, karena di sanalah Tuhan juga memimpin dan menjagai, menyertai kita, menyediakan setiap kebutuhan kita. Dalam proses banyak hal yang kita bisa belajar, tapi banyak hal juga kita bisa melihat hadirat Tuhan yang nyata. Orang yang kedua yang kita tahu selain Daud itu adalah Yusuf. Yusuf dikatakan seorang pemimpi yang mempunyai dan menerima mimpi, 2 kali mimpi. Yang pertama dia bermimpi dan dia mengatakan pada saudara-saudaranya, saya mimpi kita semuanya punya berkas gandum. Kemudian dia melihat bahwa berkas gandum dari saudara-saudaranya itu datang menyembah berkas gandum dari Yusuf. Wah, saudara-saudaranya marah, merasa Yusuf mau jadi tuan mereka. Tapi itu mimpi Yusuf. Mimpi yang kedua lebih luar biasa lagi. Dia melihat ada bulan, ada matahari, dan 11 bintang.
semuanya tunduk, mengitari satu bintang, yaitu mereka tahu itu adalah Yusuf. Orang tuanya mengatakan, kamu tuh mimpi apa? Mereka juga merasa kok aneh mimpi Yusuf begitu ya, tapi mereka simpan dalam hati. Dan kita tahu Yusuf adalah menerima mimpi ini untuk supaya Tuhan berbicara bahwa dia akan menjadi pemimpin, menjadi orang yang penting, menjadi orang yang punya pengaruh. Semuanya datang untuk menyembah kepada dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, hampir dibunuh, tapi akhirnya dibuang dalam sumur, kemudian dijual ke kafilah yang sedang berlalu. Kemudian dari situ dia menjadi budak Potifar, dan kita tahu akhir ceritanya semuanya itu proses yang dialami itu luar biasa, kurang menyenangkan semestinya. Di penjara segala, dilupakan oleh temannya di penjara. Itu semuanya proses yang dialami oleh Yusuf sebelum akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Orang penting, di mana akhirnya yang membuat dia mempunyai sikap yang sangat luar biasa. Waktu dia menyatakan dirinya, saudara-saudaranya kaget dan ketakutan, dikira mereka akan dihukum, Yusuf akan balas dendam. Tetapi Yusuf malah mengatakan, datanglah kemari. Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa di dalam kehidupanku dan kehidupan Anda semuanya. Kalian mungkin mereka-reka untuk hal yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-reka untuk hal yang baik. Satu sikap yang luar biasa setelah mengalami proses, mengalami promosi, dan mempunyai sikap yang luar biasa ini. Apa yang dialami oleh Daud, oleh Yusuf, kita semuanya mungkin di dalam posisi yang sedang mengalami proses, dan kita merasa di mana Tuhan. Saya katakan Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan ada bersama dengan Daud dan menyediakan setiap kebutuhannya meskipun harus tinggal di gua-gua di padang gurun. Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia membuat semuanya berhasil yang dilakukan oleh Yusuf. Dan disitulah kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap situasi, di dalam keadaan yang kita katakan sedang diproses. Promosi dari Tuhan menunggu Anda semuanya. Kita melihat semuanya terjadi setelah mengalami proses demi proses. Sebab itu kita boleh mengatakan, Tuhan terima kasih karena di depan saya sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa melalui kehidupan saya. Ya, ini dari dua orang tadi kita melihat ada proses sebelum promosi dari Tuhan. Kita akan melihat lebih jauh lagi proses apa yang kita bisa dialami oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Hal proses yang kedua itu berbicara tentang didikan Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar tentang ganjaran Tuhan. Kalau saya bisa mengatakan itu adalah proses pemurnian. Kita boleh membaca lebih dahulu dari Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-10. Itu dikatakan demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, dari ayat ini kita melihat kata-kata tentang didikan, ganjaran, ada kata hajaran dalam bahasa Indonesia. Oke, diajar, tapi ada kata hanya, hajaran, sepertinya itu parah sekali ya, digebukin atau semacam demikian. Tetapi pertama-tama saya mau supaya Anda tahu bahwa ini semuanya terjadi bukan melalui sakit penyakit. Tuhan tidak mendidik kita dengan sakit penyakit. Tuhan tidak memberikan ganjaran dengan kecelakaan atau tragedi kematian. Itu bukan dari Tuhan yang demikian. Oke. Jadi tentang proses ini berbicara tentang didikan dari Tuhan, saya melihat tentang proses pemurnian emas atau perak yang juga dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Itu dialami oleh orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Proses pemurnian emas atau perak. Nah, beberapa ayat yang kita lihat sini yaitu Amsal 3 ayat 11. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi ada yang disebut didikan Tuhan. Kemudian Sakaria 13 ayat 9 juga mengatakan, aku akan menaruh sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Satu lagi, Mazmur 66 ayat 10 mengatakan demikian, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ini sangat menarik sekali kalau Anda melihat atau mengetahui bagaimana seseorang memurnikan emas atau perak. Itu bisa Anda perhatikan secara personal. Emas atau perak itu dimurnikan. Kita tidak pergi ke tempat pemurnian emas atau perak di pabrik gitu ya, tetapi kita coba cek apa yang dilakukan oleh seseorang yang secara personal memurnikan emas atau perak yang mereka akan buat untuk menjadi perhiasan. Oke, secara personal, karena kita tahu Tuhan melihat kita ini sangat berharga, seperti emas itu juga sangat berharga. Tuhan melihat kita demikian, dan Tuhan juga mengerjakan secara personal. Proses itu terjadi secara personal, masing-masing berbeda-beda. Secara personal kita mengalami proses. Jadi kalau kita melihat bagaimana seseorang memproses emas atau perak, memurnikan emas atau perak, itu kita lihat secara personal. Nah, seseorang bertanya pada tukang perak nih ya, seorang tukang perak, atau dia juga sometimes mengerjakan emas. Tapi pada waktu itu dia pergi ke seorang yang sedang mempraktekkan ini, memurnikan perak. Dia bertanya, bagaimana Anda memurnikan perak? Kemudian dia diajak untuk melihat prosesnya. Nah, prosesnya itu sangat menarik sekali, karena waktu si tukang perak itu mulai mengerjakan, dia memegang perak yang masih belum murni itu, ditaruh di dalam api untuk dibakar. Nah, dipegang, oke. Berapa lama mengerjakan itu? Si tukang perak mengatakan ini harus
diperhatikan benar-benar, dilihat hati-hati, tidak bisa terlalu lama atau kurang waktunya. Coba perhatikan saudaraku, proses pemurnian dalam kehidupan kita oleh Tuhan juga. Tuhan memegang kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memperhatikan semuanya. Itu ada dalam perhatian Tuhan. Tidak dibiarkan kita mengalami perkara pemurnian itu sendirian, tapi Tuhan menyertai kita. Dia mengatakan apa? Aku tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan engkau. It's very true, sangat benar sekali apa yang Tuhan katakan itu di dalam setiap situasi. Bahkan di dalam proses yang kita alami dalam kehidupan itu, Dia ada bersama dengan kita. Nah, itu yang terjadi di dalam proses pemurnian. Kemudian ditanya, sampai berapa lama kamu tahu bahwa perak ini sudah murni? Kemudian tukang perak itu tersenyum dan dia mengatakan, itu gampang sekali. Yaitu sampai saya melihat wajah saya di perak itu. Jadi cukup menarik karena Tuhan mau supaya kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan wajahnya, mencerminkan Dia sendiri. Saudaraku, satu hal yang penting sekali di sini adalah kalau manusia itu memurnikan sesuatu dari sesuatu yang tidak murni menjadi murni. Tetapi Tuhan itu memurnikan kita semuanya. Karena Dia tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Itu yang harus keluar, itu yang harus nampak, itu yang harus nyata. Jadi apa yang menghalangi supaya Kristus nyata dari dalam kehidupan kita, itu yang dibuang, itu yang dimurnikan, itu yang diproses. Jadi proses itu bukan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, tetapi sesuatu yang sudah baik yang ada di dalam kita ini. Sesuatu yang indah yang sudah ada, sesuatu yang berharga dalam diri kita ini, yaitu Kristus. Itu sudah ada di dalam kita ini, supaya itu nyata melalui kehidupan kita. Jadi hal-hal yang tidak perlu itu semuanya diproses untuk dimurnikan. Jadi kita percaya bahwa setiap Anda dan saya itu memiliki hal yang indah. Sudah memiliki hal yang indah. Karena apa? Karena Kristus Yesus ada di dalam setiap kita. Itu yang indah. Itu yang harus perlu nampak. Itu yang harus perlu keluar. Itu yang harus nyata. Nah, disitulah proses terjadi sehingga apa yang harus nyata benar-benar nyata, yaitu Kristus. Dikatakan Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita ini adalah pengharapan dari kemuliaan. Jadi itu semuanya bisa nyata supaya semuanya boleh kelihatan. Proses itu terjadi dan membawa kita semuanya boleh mencerminkan Yesus Kristus melalui kehidupan kita semuanya. Luar biasa kalau kita belajar dari proses pemurnian emas atau perak. Dan saya akan menutup dengan satu cerita atau satu peristiwa yang ada di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Itu yaitu tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta. Nah, waktu itu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Perhatikan jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan kita ini, kita tidak perlu lagi saling menyalahkan. Kita tidak perlu lagi
merasa tertuduh dan menuduh, saling menuduh. Kita perlu mengetahui bahwa di dalam semua proses ini tujuannya apa? Yaitu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita dan melalui kita semuanya. Amin, saudaraku. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi, angkat hati kita, arahkan wajah kita kepada Dia. Kita buka pikiran kita semuanya. Kita taruh harapan kepada Dia. Dan tetap bersabar di dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan Allah itu boleh dinyatakan. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita di dalam semuanya. Puji syukur bagi nama Tuhan, saudaraku, dan pada hari ini kita boleh sekali lagi bisa melihat bahwa setiap masa, setiap keadaan, setiap situasi yang dihadapi oleh seorang petani untuk menunggu untuk boleh mendapatkan hasil yang berharga, itu perlu proses yang setiap orang boleh mengalaminya. Promosi terjadi melalui proses. Pemurnian terjadi melalui proses sehingga wajah Kristus terpancar melalui kehidupan kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya ingin berdoa untuk kita semuanya pada hari ini. Apapun juga yang Anda sedang hadapi, situasi apapun juga yang sedang Anda lewati, Anda tahu bahwa itu adalah proses yang Tuhan sedang lakukan. Izinkan terjadi dan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal ada di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Sehingga kita boleh bertahan, sabar, dan kita menerima kekuatan demi kekuatan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap situasi, setiap keadaan. Karena setiap promosi terjadi, ada proses yang mendahului. Tuhan Yesus, terima kasih pemurnian emas, perak, pemurnian hidup kami semuanya ini adalah supaya wajah Kristus, supaya pernyataan dari perbuatan Allah luar biasa melalui kehidupan kami boleh dinyatakan. Kami mengucap syukur untuk setiap situasi karena kami boleh mengalami setiap janji-Mu dan kami boleh bersabar dalam menghadapi semuanya ini. Terima kasih untuk kekuatan, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap hal yang kami perlukan untuk melewati semuanya ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang kuat menopang kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal, selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Kami melihat promosi terjadi, kami melihat hal yang luar biasa di depan kami. Karena Engkau, Allah, yang membawa kami dan membawa kemuliaan Allah nyata melalui kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh mengatakan amin. Amin. Ya baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita saat ini boleh bangkit berdiri, boleh mengangkat tangan kita untuk menerima janji berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Janji ini Tuhan telah sediakan untuk kita dan kita alami di dalam setiap situasi kita juga. Katakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan kau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu.
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu, hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya mengatakan amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita boleh berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi, God bless you.